Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan. Dan jangan lupa bersyukur. Pada pelajaran sejarah Indonesia hari ini, kita akan mempelajari tentang mengenal manusia purba. Manusia purba. Memang apa sih manusia purba itu? Dan kenapa kita harus mempelajari manusia purba? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, kita akan membedah itu. Di Indonesia, fosil-fosil manusia purba banyak ditemukan di daerah Jawa. Salah satunya ditemukan di daerah Sangiran. Apalagi Sangiran itu. Aduh. Mari kita bedah satu persatu. Manusia adalah makhluk yang memiliki otak dan nalar. Sedangkan purba itu artinya adalah dahulu kala. Jadi manusia purba adalah mengenal manusia dahulu. Makhluk hidup dahulu. Gitu. Dan kenapa kita harus mempelajari manusia purba, Pak? Tadi bilang, sejarah itu kita mempelajari tentang asal-usul, tentang asal-muasal, dan kita mempelajari tentang manusia, bukan hewan, bukan binatang. Maka dari itu, kita menelusuri, membuat kronologi kapan manusia ada, siapa nenek moyang kita. Itu. Jadi itulah pentingnya mempelajari manusia purba, karena kita mengetahui asal usul kita jadi manusia. Sangiran adalah situs arkeologi yang berada di Jawa yang merupakan adalah tempat penemuan fosil manusia purba. Sehingga ini menjadi bahan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan manusia di dunia. Sangiran itu tempatnya sedikit gersang, tanahnya tidak subur, apalagi kalau kemarau, tanahnya tandus. Tapi di sini ditemukan fosil manusia purba yang akhirnya sangat terkenal di dunia. Sederhananya seperti ini. Di sana dahulu itu ada orang ngeruk-ngeruk. Ketika ngeruk-ngeruk, itu ditemukan sebuah fosil. Fosil itu sisa-sisa peninggalan atau tulang-tulang yang akhirnya tulang-tulang manusia yang diteliti, sehingga ketika setelah diteliti ada kehidupan di sebelah sana, ada manusia yang tinggal di sana, yang menjadi kesimpulan bahwa tulangnya berbeda dengan tulang manusia modern. Jadi Sangiran itu simpelnya adalah seperti museum. Kalau teman-teman yang pernah ke Banten Lama, itu seperti itulah, museum kepurbakalaan. Jadi letaknya Sangiran atau Museum Sangiran itu terletak di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar di daerah Jawa Tengah. Kalau dari Cilegon sekitar 10 jaman lah naik mobil. Jadi di situ Sangiran itu pertama kali diteliti oleh peneliti luar negeri yang bernama P.C. Smuling pada tahun 1864. Setelah itu sudah, karena tidak menemukan apa-apa. Tapi pada tahun 1934 ada lagi peneliti luar negeri yaitu adalah von Koningsvoort yang menemukan artefak nitik yang menjadi penemuan penting bagi situs Sangiran. Penemuan Homo erectus secara sporadik menjadi takson paling penting sehingga menuju Homo sapien atau manusia modern seperti kita sekarang ini. Selanjutnya, kenapa kita harus mengetahui Sangiran? Nah,
Karena Sangiran itu adalah kompleks manusia purba yang sangat lengkap, sangat penting bagi sejarah kebenaran keberadaan manusia sejak 150 tahun yang lalu. Ini menjadi pusat pembelajaran seluruh manusia yang ada di dunia dalam mempelajari sejarah manusia. Makanya kita harus bangga juga. Jadi di Sangiran itu banyak ditemukan fosil-fosil. Salah satunya adalah fosil Homo erectus. Dan Sangiran pun sangat berpengaruh terhadap sejarah perkembangan manusia. Bahkan ditetapkan sebagai cagar budaya atau salah satu warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1996. Tepatnya tanggal 6 Desember 1996. Selanjutnya, tempat lain yang ditemukannya fosil-fosil manusia purba adalah Trinil. Trinil Ngawi, Jawa Timur, di daerah Jawa Timur. Apa yang ditemukan di sana? Nah, di sana ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus yang pertama diteliti oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Awalnya Eugene Du Bois ini datang ke Sangiran, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia cari. Akhirnya di Trinil lah ia menemukan fosil Pithecanthropus erectus. Nah, di mana sih sebenarnya daerah Trinil itu? Jadi di sebuah tempat di pinggiran Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada dua tempat yang menjadi pusat perkembangan manusia atau sejarah manusia purba. Yang pertama adalah Sangiran, yang di Jawa Tengah, dan Trinil di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli, manusia atau jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, yang ketiga adalah Homo. Bukan LGBT ya. Yang pertama adalah jenis Meganthropus. Manusia purba ini pertama ditemukan oleh von Koenigswarth di Sangiran pada tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia yang sangat besar. Dari hasil rekonstruksi ini, akhirnya para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Manusia raksasa dari Jawa. Nah, ciri-cirinya adalah dia memiliki rahang yang kuat dan badannya tegap, rahang gede gitu. Dan diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuhan dan diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen. Selanjutnya adalah jenis Pithecanthropus. Tadi Bapak sudah sebutkan tadi bahwa Pithecanthropus erectus tadi. Jenis manusia ini diteliti oleh Eugene Du Bois yang tadi di Trinil dan menemukan bahwa Pithecanthropus itu adalah manusia kera yang berjalan tegak. Artinya Pithecanthropus adalah manusia kera yang berjalan tegak. Diperkirakan jenis manusia ini hidup di zaman Pleistosen Tengah juga. Kalau kita berbicara tentang Homo adalah berbicara tentang Homo sapiens, yang artinya adalah manusia sempurna. Homo sapiens ini adalah
dari segi fisik dan volume otak tidak jauh berbeda dengan manusia modern seperti sekarang.